Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya, Amal Soleh buku catatannya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, pulpennya, dan posisi duduknya jangan lupa. Waktu mendengarkan video dari Ustazah, Amal Soleh posisinya duduk dengan rapi, jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, ataupun sambil jalan. Karena nanti video Ustazah ini nanti cuma poin-poinnya saja, jadi PowerPoint Ustazah itu hanya poin-poinnya saja dan akan saya jelaskan. Amal Soleh apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan nanti dirangkum, karena di akhir sesi video ini nanti akan ada tugas. Nah, di dalam objek IPA dan pengamatannya itu apa saja sih yang akan kita pelajari? Itu namanya peta konsep. Peta konsep itu nanti akan memudahkan kita dalam belajar memploting-plotingkan atau memploting-plotingkan bab-bab apa saja yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang penyelidikan IPA, dan untuk pengukuran sebagai bagian dari pengamatan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, penyelidikan IPA, pengamatan IPA, seperti contoh gambarnya di samping ini, menyelidiki tentang perilaku ulat. Ulat itu bagaimana perilakunya, berjalannya menggunakan apa, makanannya apa. Itu termasuk salah satu dalam penyelidikan IPA. Sebelumnya, anak-anakku, kalian sudah tahu pengertian dari IPA? IPA itu apa sih? Nama lain dari IPA itu adalah sains. Adapun pengertian IPA itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi, IPA itu tidak hanya terpaku dalam makhluk hidup saja, tetapi interaksi semesta alam. Ada matahari, Jupiter, Mars, bumi. Nah, itu termasuk dalam ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, kita belajar tentang keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses dalam IPA itu nanti ada 5. Dalam pengamatan gejala-gejala alam diperlukan keterampilan proses dalam IPA, atau sering disebut dengan istilah keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses dalam IPA yang pertama yaitu adalah keterampilan mengamati, yaitu didengarkan dan dicatat. Keterampilan mengamati itu merupakan kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi, keterampilan mengamati itu mengamati fenomena alam yang ada di sekitar kita menggunakan panca indera. Di dalam gambar, panca indera yang digunakan itu adalah mata. Anak laki-laki itu mengamati perilaku ulat menggunakan panca indera penglihatan atau mata. Ada yang lain, panca indera yang lain yaitu ada pendengaran, peraba. Nah, itu juga termasuk keterampilan yang lain. Yang kedua yaitu adalah keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi. Keterampilan mengelompokkan merupakan kemampuan
untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek. Contohnya, kalau keterampilan mengelompokkan itu ketika kita mengamati hewan yang ada di alam, kita kelompokkan berdasarkan proses perkembangbiakan. Ada yang hewan proses perkembangbiakannya itu melahirkan, ada yang bertelur, ataupun ada yang bertelur dan beranak. Itu salah satu dari keterampilan mengelompokkan. Yang ketiga, keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi itu adalah keterampilan untuk membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu yang mendatang berdasarkan perkiraan ataupun hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Yang keempat, keterampilan menyimpulkan. Setelah kita mengamati hewan, contohnya bagaimana dia makan, menggunakan apa, bagaimana hewan tersebut jalan. Kita kelompokkan hewan herbivora, karnivora, terus memprediksi hewan ini itu sebenarnya herbivora ataupun karnivora. Setelah itu menyimpulkan, apa kesimpulan yang kita peroleh ketika kita itu menyelidiki. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan mengkomunikasikan. Setelah kita memperoleh fakta-fakta yang kita peroleh dari penyelidikan, keterampilan terakhir itu adalah keterampilan mengkomunikasikan, yaitu keterampilan menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio visual ataupun audiovisual. Jadi, keterampilan yang terakhir itu adalah keterampilan mengkomunikasikan fakta-fakta atau memaparkan fakta-fakta yang kita peroleh dalam penyelidikan IPA. Fokus pengamatan ilmiah itu apa saja? IPA itu dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti yang saya sampaikan dalam video minggu kemarin, IPA itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ilmu biologi. Seperti gambar yang ada di video. Itu ada gambar burung, ada gambar manusia, dan ada gambar tumbuhan. Berarti ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, yakni manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari benda dan gerakannya serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kalau dicontoh gambarnya, itu benda yang diamati adalah buah apel. Dia itu bergerak kemana? Oh, ternyata dia bergerak ke bawah. Kenapa dia itu bergerak ke bawah? Karena memang adanya gaya tarik bumi atau lebih dikenal dengan gaya gravitasi bumi. Manfaatnya apa? Adanya gaya gravitasi bumi itu akan kita pelajari di dalam ilmu fisika. Yang ketiga, ilmu kimia. Ada bulat-bulat itu. Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Kalau di gambar itu ada O dan H2. Namanya ini adalah H2O atau lebih kalian kenal dengan air. Dan yang terakhir itu ada ilmu bumi dan antariksa. Ada gambar bumi, ada gambar
antariksa. Ilmu bumi dan antariksa itu adalah ilmu tentang asal mula bumi, kejadian bumi pertama kali itu bagaimana, dan perkembangannya itu bagaimana, dan keadaan saat ini, serta mempelajari juga tentang berbagai benda langit. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seseorang peneliti itu adalah yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Jadi seorang peneliti itu harus bisa membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Jadi ketika ada berita itu diteliti terlebih dahulu. Jika berita itu belum teruji kebenarannya, berarti belum bisa dikatakan dengan fakta. Yang kedua, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keberanian untuk mencoba. Jadi anak-anakku berani mencoba, walaupun tidak tahu nanti hasilnya bagaimana, tetapi yang pertama itu mencoba dulu. Mencoba dan mencoba. Yang ketiga yaitu jujur. Di setiap keadaan apapun kalian itu harus jujur. Ini pun juga harus dimiliki oleh seorang peneliti. Peneliti itu harus jujur. Dalam mengambil dan mengolah data itu harus jujur. Walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, ya tetap harus ditulis dengan jujur. Tidak boleh memanipulasi hasil dari percobaan. Yang ketiga, objektif. Seseorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, tetapi harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Itu objektif, tidak subjektif. Jadi, peneliti itu tidak diperbolehkan memiliki sifat subjektif. Beda ya antara objektif dan subjektif itu. Yang ketiga, sikap ilmiah yang ketiga yaitu bekerja sama dan terbuka. Harus bekerja sama, tidak boleh bekerja mandiri, karena biasanya kalau penelitian itu dilakukan secara berkelompok. Yang keenam yaitu bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Dan yang terakhir, ulet dan gigih. Walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, tetap nanti harus diulangi lagi. Gigih, tidak pantang menyerah. Anak-anakku juga harus memiliki sikap dari ketujuh sikap ilmiah ini. Setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan, apa saja manfaat yang kita peroleh? Yang pertama itu adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Di sekitar kita itu ada apa saja? Yang bisa kita manfaatkan itu apa saja? Itu adalah manfaat mempelajari IPA. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mempelajari IPA, kita nanti tahu makanan yang menyehatkan, apa saja aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita itu lebih sehat, makanan-makanan apa saja yang tidak baik untuk tubuh. Itu bisa tahu setelah kita mempelajari IPA. Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Jadi tidak asal-asalan, logis. Dan yang keempat, itu bisa menyelesaikan masalah. Karena kita terbiasa berpikir logis dan sistematis, jadi tahu step by step solusi yang harus kita ambil itu apa saja.
Dan yang terakhir, manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari ilmu pengetahuan alam itu bisa mensyukuri karunia Allah. Bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengukuran. Pengertian dari pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Bisa dilihat dalam gambar, ada seorang anak yang sedang mengukur panjang tubuhnya. Nah, itu sebagai besaran, dan ini kan ada dari 70 sampai 160, itu nanti ada ukurannya, yaitu 160 cm. Sentimeter itu nanti sebagai satuan. Hari ini kita belajar tentang satuan terlebih dahulu. Untuk besaran, insya Allah akan kita sambung minggu depan. Satuan itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan sendiri itu pengertiannya adalah standar ukuran dari suatu besaran. Yang pertama, gambar yang pertama itu adalah satuan yang tidak baku. Yang kedua, itu satuan baku. Kenapa kok ini tidak baku? Karena dalam gambar itu ada seorang anak yang mengukur temannya menggunakan tangannya, menggunakan jengkalnya. Kalau untuk yang gambar 2, ada seorang perempuan yang mengukur meja, panjang meja itu menggunakan penggaris. Untuk satuan tidak baku, itu adalah satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya, jengkal, satuan jengkal. Itu berbeda-beda antara jengkalnya orang dewasa itu berbeda dengan jengkalnya anak-anak atau bayi. Jadi tidak bisa digunakan untuk sebagai patokan. Contoh-contoh satuan yang tidak baku itu ada jengkal tangan, depan, langkah, tali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari satuan tidak baku. Gambar yang kedua itu adalah satuan baku, yaitu satuan yang memiliki nilai tetap dan jika digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Ada 3 syarat untuk satuan baku. Yang pertama yaitu satuan yang ditetapkan tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Jadi tetap nilainya. Yang kedua, satuan tersebut harus selalu sama dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, satuan yang ditetapkan harus mudah ditiru oleh siapa saja yang menggunakannya. Ini adalah macam-macam satuan baku. Ada kilometer, hektometer, meter, sentimeter, milimeter. Ini untuk satuan panjang. Dan ini gambar yang kedua, ada kilogram. Dan teman-temannya itu menggunakan, ini adalah salah satu contoh dari satuan massa. Bukan berat nih, tapi massa. Karena berat dan massa itu berbeda. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Sebelum masuk kantor, semua pegawai diukur suhu badannya. Tidak terkecuali Pak Roni. Ketika dicek suhu badannya, Pak Roni itu suhu badannya adalah 36,2 derajat Celcius. Dari pernyataan di atas, itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan. 36,2 itu adalah nilai. Nilai itu
biasanya angka. Suhu itu adalah salah satu dari besaran pokok, dan derajat Celcius itu merupakan salah satu contoh dari satuan baku untuk suhu. Nah, besaran akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Ya, untuk absensi dan tugas, bagaimana untuk absensi dan tugasnya? Untuk pertemuan kali ini, absensi dan tugas akan Ustazah jadikan satu. Linknya nanti ada di deskripsi. Kalian nanti dianggap masuk di kelas IPA ketika kalian mengerjakan tugas di Google Form yang telah disediakan. Jadi setelah menonton video ini nanti, amal soleh langsung diklik di deskripsinya, karena nanti ada di deskripsi di bawah. Diklik, itu nanti akan berisi tentang nama lengkap kalian, kelas kalian. Setelah itu nanti bagian yang kedua itu ada tugas. Soleh dikerjakan sakpol kemampuan. Jangan asal mengerjakan, tapi yang serius untuk mengerjakannya, karena tugas itu nanti memiliki poin yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Jangan lupa juga hanya diperbolehkan mengirimkan tugas satu kali saja. Jika kalian mengumpulkan tugas lebih dari satu kali, maka yang kita ambil itu adalah tugas yang paling pertama kalian kumpulkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.